Selamat datang kembali di video pembahasan soal PCK berbasis studi kasus bidang studi bahasa Inggris bagian 6 bersama saya Tenri di channel Kursus.Tenri Coleh. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu untuk setiap komen, saran, dan kritikan yang diberikan pada video-video yang sudah saya upload sebelumnya. Saya sangat menyadari bahwa video yang saya upload itu memang durasi waktunya sangat panjang ya Ibu Bapak. Salah satunya disebabkan karena tempo saya yang berbicara itu memang sangat lambat seperti itu. Jujur, saya sebenarnya sudah pernah buat satu video dengan tempo berbicara yang saya percepat. Namun ketika mendengarkan audionya kembali, mohon maaf sekali, malah saya itu ngomongnya belepotan. Lebih parahnya lagi, saya tidak memahami penjelasan yang saya berikan seperti itu. Saya nggak ngeh, ini saya ngomong apa ya, seperti itu. Tapi saya usahakannya Bapak Ibu untuk meringkas durasi dari video yang saya buat. Saya akan berusaha untuk membenahinya di kemudian hari. Sekali lagi saya mau mengucapkan terima kasih banyak untuk komen, kritik, dan saran yang Bapak Ibu tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih banyak. Untuk video pembahasan PCK bagian 6 ini, seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di screen-nya ya, masing-masing ini adalah soal dan opsi jawabannya. Kita langsung saja ya Ibu Bapak mengikuti tips and tricks seperti di video-video sebelumnya. Untuk menjawab soal ini, maka yang harus Bapak Ibu lakukan pertama kali adalah mengetahui inti pertanyaannya, di mana inti pertanyaan tersebut berada di akhir paragraf. Nah, untuk soal ini maka kita bisa lihat kalimat terakhir atau inti pertanyaannya itu mulai dari kata to best support her teaching on the correct usage of microscope, Ms. Tenri should prioritize using which of the following media format. Ya, jadi kita ketahui bahwa yang diminta itu adalah media yang tepat. Untuk apa? Untuk mendukung pembelajaran yang akan dilakukan oleh Ms. Tenri terkait apa? Yaitu penggunaan mikroskop. Kalau penggunaan atau tata cara menggunakan mikroskop, kalau untuk bahasa Inggris kita sudah bisa menerka-nerka bahwa ini ada kaitannya dengan teks prosedur. Seperti itu ya Ibu Bapak. Jadi kita sudah menemukan inti pertanyaannya sekaligus yang menjadi kata kunci, yaitu kita diminta untuk mencari media yang sesuai khususnya dalam pembelajaran penggunaan mikroskop. Seperti itu. Jadi kita sudah punya dua kata kunci seperti itu. Nah, untuk mengetahui kata kunci lainnya, maka kita akan membaca soalnya secara menyeluruh ya. Mari kita baca soalnya secara menyeluruh untuk menemukan apakah kita menemukan kata kunci baru ya. Jadi kita sudah menemukan kata kunci yaitu yang dicari atau yang ingin diketahui adalah medianya. Media untuk apa? Media untuk topik pembelajaran mikroskop. Kalau dalam bahasa Inggris ini erat kaitannya dengan teks prosedur. Sekarang mari kita baca. Ms. Tenri is designing lesson on how to use a microscope. Tadi kita sudah menemukan mikroskop ya. She want to choose a medium that will engage her student and clearly demonstrate the procedural steps involved in using microscope effectively. Nah, kita menemukan kata kunci lainnya di sini adalah untuk menarik perhatian peserta didik dan mendemonstrasikan secara jelas ya langkah-langkah dari penggunaan mikroskop. Oke, jadi kita sudah menemukan 3 kata kunci. Dan says considering different type of media and aims to select the one that align with her lesson objective. Oke,
Dari kegiatan membaca soal secara menyeluruh ini, kita menemukan 3 kata kunci penting ya, Ibu Bapak. Kita sudah menemukan 3 kata kunci penting. Yang pertama itu terkait media yang paling sesuai. Jadi yang ditanyakan ini adalah media yang paling sesuai bagi Miss Tenri dalam mengajarkan teks prosedur pada topik mikroskop. Media yang akan dipilih ini harus dapat melibatkan peserta didik sekaligus menunjukkan langkah-langkah prosedural penggunaan mikroskop dengan jelas ya. Jadi ini dia kata kunci dari contoh soal PCK bagian 6. Sekarang kita lanjut pada tahap menganalisis ya Ibu Bapak. Kita coba analisis opsi-opsi jawaban untuk soal PCK bagian 6 ini. Kita mulai dari opsi A, di mana opsi A itu adalah an instructional video that show how to adjust and use the microscope step by step with a clear narration or a caption. Jadi opsi A ini adalah video instructional ya. Jadi ini video pembelajaran yang menunjukkan cara mengatur dan menggunakan mikroskop langkah demi langkah dengan narasi atau teks penjelasan yang jelas. Baik Bapak Ibu, untuk opsi A ini dapat dikatakan sebagai opsi yang tepat ya. Karena melalui video pembelajaran ini memungkinkan siswa untuk melihat langkah-langkah menggunakan mikroskop secara berurutan ya. Kemudian penggunaan video pembelajaran ini dapat memberikan pengalaman visual yang detail mengenai misalnya cara memegang, kemudian mengatur dan menggunakan sebuah mikroskop dengan penjelasan tambahan. Di opsi kan di situ ada kata with a clear narration or caption. Jadi ada tambahan narasi atau teks untuk memperkuat pemahaman siswa. Ya Ibu Bapak. Jadi opsi A ini adalah opsi yang bernilai benar ya. Sekarang kita coba cek opsi lainnya ya Ibu Bapak. Dalam hal ini B ini ada diagram show label part of the microscope with arrows indicating the proper adjustment sequence ya. Jadi dia ini diagram dengan bagian-bagian mikroskop yang diberi label dan panah untuk menunjukkan urutan penyesuaian ya. Sekali lagi, diagram ini memang membantu dalam mengenali bagian-bagian mikroskop dan menunjukkan urutan penyesuaian, tetapi dia bisa dikatakan tidak memberikan demonstrasi prosedur langkah demi langkah yang jelas seperti yang diminta oleh soal ya Ibu Bapak. Dia di sini menunjukkan urutan penyesuaian ya, seperti itu. Jadi diagram juga itu dia bersifat statis ya Ibu Bapak, dan saya rasa dia kurang interaktif sehingga dia tidak terlalu efektif dalam menunjukkan detail prosedural. Jadi untuk opsi B ini kurang tepat ya Ibu Bapak. Now we move to the option C. Kita punya untuk option C itu atau C ada a written guide detailing each step in using the microscope in number order. Jadi C itu ada panduan tertulis yang merinci setiap langkah dengan urutan yang memiliki nomor ya. Jadi urutan yang disertai dengan nomor. Ibu Bapak, panduan tertulis ini memungkinkan memberikan deskripsi secara detail setiap langkahnya, tetapi saya pikir tanpa dukungan visual ini akan menyulitkan peserta didik di dalam memahami prosesnya. Penggunaan mikroskop itu adalah keterampilan yang membutuhkan penyesuaian visual dan motorik yang kompleks, sehingga instruksi visual langsung itu jauh lebih efektif daripada hanya sekedar teks. Jadi untuk opsi C ini kurang tepat ya. Bagaimana dengan opsi D-nya? Untuk opsi D-nya kita punya an interactive virtual simulation allowing student to practice manipulating the microscope in a virtual setting. Jadi D itu simulasi virtual interaktif yang memungkinkan siswa berlatih mengoperasikan mikroskop dalam pengaturan virtual ya.
Bapak Ibu, simulasi virtual sebenarnya ini bisa sangat membantu, tetapi dia tidak selalu bisa menggantikan pengalaman menggunakan mikroskop secara langsung. Kemudian dibandingkan dengan opsi A, Ibu Bapak, media pembelajaran simulasi virtual interaktif itu kan memerlukan keterampilan teknis tambahan, atau dia juga membutuhkan perangkat khusus yang mungkin tidak tersedia di semua sekolah. Sementara kalau untuk berbicara aksesibilitas, maka video instruksional yang di opsi A itu lebih mudah diakses dan efektif untuk menunjukkan proses secara nyata. Kemudian pada tahap awal pembelajaran keterampilan baru, terutama penggunaan perangkat keras ya Bapak Ibu, seperti penggunaan mikroskop, siswa itu lebih membutuhkan pemahaman konkret melalui demonstrasi nyata daripada simulasi digital ya Ibu Bapak. Karena alasan inilah sehingga saya dapat mengatakan bahwa opsi D ini dia opsi yang kurang tepat. Dan opsi terakhir di opsi E kita punya an audio guide where a scientist explain the correct way to handle and adjust the microscope. Ya, jadi panduan audio di mana seorang ilmuwan menjelaskan cara yang benar untuk menangani dan mengatur mikroskop. Ibu Bapak, panduan audio itu hanya memberikan instruksi verbal tanpa visual ya, sehingga dia kurang efektif untuk keterampilan teknis seperti penggunaan mikroskop. Karena penggunaan mikroskop kan itu melibatkan pengamatan visual dan gerakan tangan ya Bapak Ibu, sehingga siswa itu memerlukan bantuan visual agar mereka bisa mengikuti langkah-langkah dengan lebih baik. Panduan audio itu tidak memberikan kejelasan yang diperlukan dalam mengoperasikan perangkat yang kompleks. Jadi untuk opsi E dia bernilai salah. Bapak Ibu, demikian video pembahasan PCK bagian 6. Terima kasih yang udah nonton. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu. Saya selalu mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk selalu mengakses contoh-contoh soal PCK lainnya yang terdapat pada akun PMM Bapak Ibu masing-masing ya. Semakin banyak Bapak Ibu berlatih, maka hal ini akan mempermudah Bapak Ibu pada saat tes realnya nanti ya. Kita ketemu di video-video PCK lainnya. Oke, bye-bye Bapak Ibu. Thank you.